Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iva Dinda Larsati, NIM B100190519 dari kelas Minat Pemasaran G, dosen pengampu Bapak Huda Kamaulana. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal 2 saya dengan judul jurnal 1 yaitu Efek Lintas Saluran dari Strategi Pemasaran Retail Omnichannel, ulasan penelitian berbasis data yang masih ada. Ditulis oleh Ahmad Timoumi, Manis Gangwar, Muralika Mantrala pada tahun 2021. Dan jurnal yang kedua, dengan judul Pemasaran Multisaluran, apakah efek lintas saluran simetris? Ditulis oleh Venkatesh Sankar dan Tarun Kuswaha pada tahun 2020. Introduction. Pada jurnal 1, 2 dekade terakhir telah menyaksikan munculnya situs web retail online, pasar, dan platform digital tambahan seperti aplikasi belanja ponsel, pada ponsel, dan media sosial. Semua ini telah mengganggu dan mengubah dunia retail dengan menyediakannya banyak jalan bagi penjual untuk terhubung dengan pembeli. Akibatnya, istilah omnichannel menjadi populer selama 6 tahun terakhir. Pada jurnal yang kedua, yaitu introduction yang jurnal 2, pemasaran multisaluran untuk praktik, menawarkan pembeli secara bersamaan informasi, produk, layanan, dan dukungan melalui 2 atau lebih saluran distribusi yang disinkronkan secara mulus, terus tumbuh pada tingkat yang fenomenal menurut Verhoeven, Kana, dan Inman pada tahun 2015. Sebagian besar konsumen berbelanja di lebih dari satu saluran, menurut Supajiva, Dolakia, dan Benjamin pada tahun 2017. Dan konsumen ini lebih menguntungkan daripada yang lain, menurut Montaguti, Neslin, dan Valentini pada tahun 2016. Selanjutnya, metode. Pada jurnal 1, penelitian ini menggunakan studi literatur dengan meninjau 50 makalah penelitian retail empiris yang telah muncul selama 20 tahun terakhir. Penulis mengintegrasikan temuan dari penelitian empiris tentang strategi pemasaran retail omnichannel. Selanjutnya, metode pada jurnal yang kedua yaitu untuk menggunakan pengujian hipotesis. Jurnal ini memodelkan efek sendiri maupun silang dari upaya pemasaran saluran pada hasil belanja di saluran yang berbeda melalui sistem persamaan simultan. Peneliti juga memperkirakan model ini menggunakan data dari industri asuransi mobil yang terdiri dari agen eksklusif, agen independen, web, dan saluran call center. Selanjutnya pada result, jurnal yang pertama, dengan adanya saluran online yang ditambahkan ke saluran offline maupun meningkatkan penjualan pengecer secara keseluruhan, selain itu, menambahkan saluran belanja seluler juga mampu meningkatkan jumlah pembelian dan keseluruhan pengecer bahkan dalam waktu yang panjang. Secara garis besar, lintas saluran memiliki dampak positif secara keseluruhan. Selanjutnya, pada jurnal yang kedua, hal ini menunjukkan bahwa efek lintas saluran signifikan dan asimetris. Sementara saluran dengan peran pengaruh utama yang berbeda, misalnya agen eksklusif, web, dan saluran pusat panggilan, itu saling melengkapi. Arah dan besarnya efek lintas saluran tidak simetris. Demikian juga sementara saluran dengan peran pengaruh utama yang serupa, misalnya agen independen dan saluran agen eksklusif, bersifat substitusi atau kompetitif. Efek lintas salurannya juga asimetris. Dalam setiap saluran, elastisitas saluran sendiri lebih besar daripada elastisitas iklan. Temuan penawaran implikasi penting untuk teori dan praktek yang berkaitan dengan alokasi upaya saluran di seluruh saluran itu sendiri. Selanjutnya, discussion. Pada jurnal 1, persaingan dan kemajuan teknologi mampu memoderasi efek lintas saluran dari strategi pengecer terhadap keputusannya menjadi omnichannel. Penelitian omnichannel adalah topik penelitian yang muncul mengingat implikasi manajerial yang kuat pada keputusan kunci yang kembali dipercaya bahwa masa depan saluran omni di retail akan melampaui baik fisik, yaitu
model bata dan mortir, dan saluran digital. Sedangkan pada jurnal yang kedua, berdasarkan hasil, peneliti mengembangkan pengaruh saluran versus alat analisis pengaruh bagi manajer untuk merencanakan upaya saluran mereka dengan yang lebih baik. Peneliti juga menggambarkan model alokasi sumber daya yang menunjukkan keuntungan tambahan substansial dari realokasi upaya pemasaran berdasarkan model peneliti dengan efek lintas saluran relatif terhadap model tanpa efek lintas saluran. Selanjutnya, kaitan jurnal 1 dan jurnal 2, yaitu kedua jurnal tersebut tidak memiliki keterkaitan, namun sama-sama membahas efek lintas saluran. Jika omnichannel merupakan semua saluran, maka berbeda dengan multi-channel, yang artinya banyak saluran. Artinya, multi-channel memungkinkan pelaku bisnis untuk menggunakan lebih dari satu saluran untuk menjalankan aktivitas bisnisnya. Sistem multi-channel ini memungkinkan pelanggan untuk mengakses banyak saluran. Ide penelitian yang saya dapat yaitu strategi komunikasi pemasaran omnichannel dalam membangun brand engagement dengan konsumen perusahaan X. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.